Haleluya, puji Tuhan, kembali lagi dengan GPD Film Melatih Mas Menyapa. Di pada pagi hari ini mari sama-sama kita datang lagi merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan baru lagi dalam hidup kita orang percaya, supaya kita sebagai orang percaya semakin kuat, semakin dibangun, semakin teguh dalam kita melayani Tuhan. Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Filipi pasal yang kedua, ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati orang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini adalah satu nasihat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi pada waktu itu. Di sini Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat yang ada di Filipi, orang yang sudah hidup di dalam Kristus harus hidup di dalam kesatuan. Jadi di sini firman Tuhan katakan di ayat yang pertama pasal yang kedua, jadi karena dalam Kristus. Jadi karena dalam Kristus. Jadi tujuan ini ditujukan kepada orang-orang percaya, orang-orang yang sudah mengenal Kristus, orang-orang yang sudah hidup di dalam Kristus pada waktu itu. Dan di sini juga firman Tuhan katakan, Rasul Paulus katakan pada waktu itu, Yesus, dia adalah Tuhan, 100% Allah. Dia telah datang ke dunia menjadi dia mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama seperti manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan dia taat sampai mati, dan bahkan taat sampai mati di kayu salib. Di sini firman Tuhan datang lagi dalam hidup kita orang percaya. Firman Tuhan ini ditujukan dalam hidup kita orang percaya ketika kita sudah hidup di dalam Tuhan. Kita sebagai orang yang percaya adalah orang percaya yang harus hidup sebagai orang percaya yang hidup di dalam satu kesatuan, hidup dalam persatuan. Firman Tuhan katakan di dalam, kita melihat di dalam pasal 2 ayat yang pertama, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir di dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan. Firman Tuhan katakan di pasal yang kedua ayat yang kedua, karena itu sempurnakanlah sukacitaku ini dengan hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan. Jadi di dalam Kristus, marilah kita sebagai orang percaya hidup dalam kesatuan, hidup di dalam satu jiwa, di dalam satu kasih, mempunyai satu tujuan yang sama, itu memuliakan Tuhan. Firman Tuhan juga katakan di dalam ayat yang ketiga, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Firman Tuhan mengajak kita untuk ketika kita dalam Kristus, mari kita sama-sama kita melayani. Bukan saja kita melayani diri kita sendiri, tetapi kita saling melayani orang lain yang lebih membutuhkan dari hidup kita orang percaya. Firman Tuhan katakan, menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Ketika kita sudah ada di dalam Kristus, kita wajib memperhatikan anggota-anggota tubuh. Mungkin ada yang memerlukan bantuan, memerlukan topangan-topangan apapun itu. Mari kita saling menolong, kita saling membantu. Dan di situ itulah yang
Tuhan mau dalam hidup kita orang percaya. Firman Tuhan katakan, dia telah taat, merendahkan diri dan taat sampai mati di kayu salib. Itu adalah teladan yang Tuhan mau kita ikuti sebagai orang yang percaya, orang yang sudah hidup di dalam Kristus. Kita wajib mengikuti teladan yang sudah Yesus tinggalkan dalam hidup kita orang percaya. Saat ini kita sedang memperingati Paskah, yaitu Jumat Agung. Kita memperingati kematian Yesus yang sudah rela menebus lewat kasih-Nya. Dia tebus dosa kita yang dulunya kita yang akan dihukum. Kita ditebus oleh Tuhan dengan darah yang mahal lewat salib-Nya. Mari kita sebagai orang percaya kita ikuti teladan Yesus. Mari kita menjadi orang yang selalu merendahkan diri, saling memperhatikan di dalam tubuh Kristus. Saling memperhatikan di dalam tubuh Kristus. Mungkin ada tubuh-tubuh yang lain yang memerlukan bantuan. Kita saling menopang, kita saling membantu, kita saling menolong. Dan itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita orang percaya. Mempunyai satu hati, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Firman Tuhan katakan dalam ayat yang ke-5, firman Tuhan katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Mari kita sama-sama mempunyai pikiran dan perasaan yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Fokus kita hanya kepada Tuhan. Marilah kita sama-sama saling memperhatikan, mempunyai satu kasih, mempunyai persatuan di dalam seluruh anggota tubuh Yesus Kristus. Biarlah firman Tuhan yang memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, firman Tuhan datang lagi dalam hidup kita. Kami orang percaya, biarlah lewat hidup kami yang sudah ditebus lewat salib-Mu Tuhan, menjadi jemaat yang saling memperhatikan, jemaat yang hidup dalam satu kesatuan, hidup dalam kasih Kristus. Biarlah kami sama-sama Tuhan hidup di dalam satu kesatuan di dalam Engkau Tuhan. Berkati jemaat-Mu Tuhan, berkati kami semua. Inilah menjadi ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Tetap semangat dan jangan kendor.